welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I will continue your English discussion on 12th grade. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan buku bahasa Inggris kalian, buku bahasa Inggris kelas 12, SMA atau SMK ataupun MAN. Buku bahasa Inggris ini adalah berdasarkan kurikulum 2013, edisi revisi 2018. But now, I just focus on chapter 1 entitled May I Help You on page 8 until 14. Dan fokus saya pada video kali ini adalah membahas chapter 1, chapter pertama yang berjudul May I Help You pada halaman 8 sampai halaman 14. So, bagi adik-adik semuanya, silakan kalian buka buku kalian halaman 8 sampai halaman 14. Di situ akan saya jelaskan dengan detail bagaimanakah bahasa Inggris yang ada di dalamnya. Ini adalah buku kalian, buku bahasa Inggris kelas 12, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Mari kita buka bersama halaman 8 sampai halaman 14. Sekarang kita menuju pada halaman yang pertama, halaman 8 sampai halaman 14. Ini adalah halaman 8. Di situ ada vocabulary exercise atau latihan kosakata. Ada perintahnya di dalam kotak ini. Perintah yang pertama adalah task complete the dialogue. Lengkapilah dialog ini. Read the following dialogue carefully. Bacalah dialog ini dengan hati-hati. And then fill in the blank with the appropriate expression. Kemudian isilah titik-titik tersebut atau blank tersebut dengan ungkapan yang sesuai. Kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Di situ ada dialog 1. Dialog 1 ini adalah Roy sama Roni. Roy bilang, "You know what? Our favorite singer Maher Zain is touring again here next month." Apa kamu tahu? Atau kamu sudah tahukah? Atau dia kasih tahu kepada Roni bahwasanya our favorite singer, penyanyi favorit kita yang bernama Maher Zain itu akan melakukan perjalanan ke sini lagi next month, bulan depan. Kemudian Roni bilang, "Wow, that sounds fantastic." Wow, itu kedengarannya sangat fantastik. Kemudian Roni bilang, "We will get a discount price for the concert bla bla bla." Kita akan mendapatkan harga diskon untuk konser titik-titik. Di sini kamu isi. "In the news agency, if we can show our student ID card." Di dalam agensi tersebut, di dalam agen tersebut, ketika kita mampu menunjukkan kartu siswa kita. "Would you like me to get your ticket?" Akankah kamu juga ikut mendapatkan tiket tersebut? Kemudian dia menjawab bla bla bla, "I am fine." Saya baik-baik saja. "We can do it together." Kita akan melakukannya bersama-sama. Itu adalah halaman 8. Selanjutnya kita scroll ke bawah halaman 9. Ada dialog 2 di situ, Zahra sama Raisa. Zahra, "Have you heard the latest news about our school?" Apakah kamu mendengar berita terakhir atau berita terbaru tentang sekolah kita? Raisa menjawab, "No, what about it?" Tidak. Tentang apakah itu? "It got grade A from the National Accreditation Body." Sekolah kita itu mendapatkan nilai A untuk akreditasi nasional. Kemudian Raisa bilang, wow, that's bla bla bla. "We should be very proud." Wow, itu titik-titik. Kita akan bangga terhadap sekolah kita. Kemudian Zahra bilang, it's mean that our school is of bla bla bla." Ya, ini maksudnya bahwasanya sekolah kita adalah titik-titik. Ini terserah kalian mengisi ekspresinya seperti apa. Kemudian Raisa bilang, "We should celebrate it." Kita akan merayakannya, kita sebaiknya merayakannya. "Don't you think?" Tidakkah kamu berpikir demikian? Kemudian Zahra bilang, "Yes, you are right." Ya, kamu benar. "What bla 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 bla." Bagaimana dengan titik-titik? Dia intinya ingin memberikan saran. Kemudian yang terakhir, "That would be good." Itu akan baik. "That's for having the invitation." Terima kasih untuk undangannya. Selanjutnya di scroll ke bawah di halaman 10, dialog 3. Ini ada dialog 3. Diana sama Riana. Diana dulu. "What do we have to prepare for the next trip?" Apa sih yang seharusnya kita siapkan untuk perjalanan bulan depan? Kemudian Riana bilang, "We are supposed to bring winter clothes."
kita sebaiknya kita diharapkan untuk membawa baju winter, baju musim dingin. 3 piece at least, setidaknya itu 3 baju. We also have to take our personal medication. Kita juga harus menyiapkan obat-obatan pribadi. Kemudian Diana bilang, oh, I don't have any bla bla bla. Oh, saya tidak punya titik-titik kamu isi di sini. And I don't have enough time to find one. Dan saya tidak punya waktu untuk menemukannya. Kemudian Diana bilang, my sister has 2 jacket good enough for going out in bla bla bla. Saudara perempuanku punya 2 jaket yang masih bagus jikalau kamu gunakan untuk pergi ke titik-titik. What if bla bla bla, bagaimana jikalau titik-titik, dia menawarkan pertolongan atau menawarkan jasa. Kemudian Diana menjawab, that would be very helpful. Nah, itu sangat membantuku. Thank you very much. Terima kasih banyak. Diana bilang, no worries Matt, jangan khawatir. Kemudian Diana, are we supposed to bring some food as well? Apakah kita diharapkan membawa makanan? Diana bilang, no, bla bla bla, tidak, titik-titik, by the school, titik-titik itu dibawakan oleh sekolah. Kemudian di bawahnya ada grammar review, ada review grammar. Tasnya fill in the table, kemudian kamu isilah di dalam table. Look back at the dialogue in part D, kamu lihat dialog tersebut di dalam part D. Pay attention to the italics expression, kamu kasih perhatian pada tulisan yang bertuliskan miring. And the last 2 question following the dialogue, kemudian 2 pertanyaan yang ada di dalam dialog tersebut. Write down the pattern of expression to offer a help or service and its responses. Kemudian kamu tulis ungkapan-ungkapan dari menawarkan bantuan ataupun jasa dan juga responnya. See the example. Silahkan dilihat contohnya. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada tabelnya. Yang pertama patternnya, rumusnya, may I bla bla bla. Bolehkah saya titik-titik, contohnya. May I help you? Dapatkah saya membantumu? Kemudian responnya, thanks a lot, terima kasih banyak. Kamu tinggal mengisi di sini apa saja yang kamu temukan di dalam teks D tersebut. Apakah itu berupa offer, help, or service atau responsesnya. Kita scroll ke bawah, ini adalah tugas kalian halaman 11. Untuk halaman 12 kalian lihat di situ ada speaking atau berbicara. Speaking ini yang task 1, task pertama itu ada group work atau tugas berkelompok. Work in group of 4, kalian kerjakan berempat. Write a dialogue for each of the following situation. Kemudian tulislah dialog tiap-tiap situasi yang ada di bawah ini. Jadi kalian tugasnya menulis dialog sesuai dengan situasi yang ada di bawah ini. Yang pertama, situasi yang pertama, you are doing the history project with your group at the library after school. Kamu sedang melakukan proyek atau tugas sejarah dengan grupmu di perpustakaan setelah sekolah berakhir. Your best friend cannot finish his or her part. Teman terbaikmu itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Offer a help to do it together. Jadi kamu menawarkan bantuannya agar bisa dilakukan bersama-sama. Jadi yang tugas kamu di sini kalian membuat dialog yang situasinya seperti yang sudah disebutkan di atas ini, nomor 1. Kemudian nomor 2, situasi yang kedua, school holiday is coming soon. Liburan sekolah akan datang segera. You and your family have a plan to go abroad. Kamu dan keluargamu punya rencana untuk berlibur ke luar negeri, but don't have time to surf the internet to find the best place and best deal. Tetapi kamu tidak punya waktu untuk mencari di internet tempat mana yang paling baik dan tujuan mana yang paling baik. Offer your parents to find the needed information and to arrange the vacation with the tour agent. Kamu tawarkan orang tuamu untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan untuk mengetahui tempat-tempat tujuan di dalam tour agent kamu. Jadi kamu di sini membuat tawaran kepada orang tuamu dengan situasi yang ada di atas nomor 2 ini. Selanjutnya kita pada nomor 3. Your work in
a tour agency. Tugasmu itu berada di agen tour. You see a young gentleman enter your office weekly. Kamu melihat ada seorang laki-laki masuk di dalam kantormu. Offer your service and try to convince him to take one of your holiday package. Kamu menawarkan bantuan dan mencoba juga untuk memberikan tempat-tempat liburan yang kamu berikan atau tempat-tempat liburan yang bisa kamu tawarkan kepadanya. Kemudian nomor 4, a friend is absent because she is sick. Ada seorang teman itu absen, tidak masuk karena dia lagi sakit. You visit her this afternoon. Kamu mengunjunginya sore hari ini. Your friend need your help to communicate with the teacher about an assignment that she hasn't finished yet. Temanmu membutuhkan pertolonganmu untuk menghubungkannya dengan guru tentang sebuah tugas yang dia belum selesaikan. Offer her a help. Jadi kamu tugasnya adalah memberikan tawaran. Selanjutnya situasi nomor 5. You want to go to the movies this weekend. Kamu ingin pergi untuk melihat film di dalam bioskop atau kamu ingin pergi ke bioskop minggu ini. You ask several friends to go with you. Kamu meminta beberapa temanmu untuk pergi bersamamu. Two of your friends cannot make up their mind. 2 dari temanmu itu tidak punya pikiran untuk pergi ke movies. Offer to treat them so that they can go with you. Jadi kamu tawarkan kepada 2 temanmu tersebut agar mereka bisa bersamamu untuk pergi ke bioskop. Selanjutnya pada halaman 14, halaman yang terakhir, ini ada task 2, role play the dialogue. Kamu bikin role play atau bermain peran di dalam dialog ini. With your group, dengan grupmu, choose one of the dialogue from task 1. Kamu pilih dialog dari tes yang pertama and perform it in front of your class. Kemudian kalian performkan, kalian tunjukkan di depan kelas kalian. Show your best. Kamu tunjukkan yang terbaik darimu. Show your best performance to your classmate. Tunjukkanlah pertunjukan terbaikmu terhadap teman-temanmu. Jadi tugas kalian itu kalian bermain role play, bermain peran berdasarkan tes 1 dan kamu tunjukkan di depan kelas kalian. Kemudian yang yang terakhir di sini ada reflection atau refleksi. At the end of this chapter, di akhir chapter ini, di akhir bab ini, ask yourself in the following question to know your learning process. Kamu tanyakan pada dirimu sendiri bahwasanya kamu belajar atau pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan di dalam chapter yang pertama ini. Nomor 1, do you know how to offer a help or service? Apa kamu tahu bagaimana caranya menawarkan sebuah bantuan atau sebuah jasa? Yang kedua, do you know how to respond to an offer or service? Apa kamu tahu bagaimana caranya merespon tawaran atau jasa? Nomor 3, do you know how to accept an offer or service? Apa kamu tahu bagaimana caranya menerima tawaran atau jasa? Dan yang terakhir, do you know how to refuse a offer or service? Apa kamu tahu bagaimana caranya menolak tawaran ataupun jasa? Jadi inti dari chapter yang pertama ini adalah bagaimana caranya menawarkan sebuah bantuan ataupun jasa, kemudian caranya merespon, bagaimana caranya ketika menerima, dan bagaimana caranya ketika menolak tawaran ataupun bantuan tersebut. Kemudian di bawah di sini ada if you answer no, jikalau kamu menjawab tidak to any of the question above, pada pertanyaan di atas ini, please discuss it with your friend or counsel it to your teacher. Silahkan kamu tanyakan kepada temanmu ataupun kamu bisa menanyakan kepada gurumu tentang kepahaman kalian di dalam chapter 1 ini. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai bahasa Inggris chapter 1 untuk kelas 12 yang berjudul May I Help You, halaman 8 sampai halaman 14. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.